Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang kita nikmati sepanjang hari-hari yang kita lalui. Puji Tuhan, saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita minta anugerah Tuhan menolong hidup kita semua, supaya setiap kita diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa kami nikmati sebagai umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang kami lalui, hingga sampai saat ini kalau kami boleh mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ini adalah suatu berkat khusus bagi kami semua umat tebusan-Mu yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sampaikan firman-Mu Bapa, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Biarlah semua firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadikan semua umat-Mu kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Berbicara Tuhan Yesus kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu semua yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema khotbah yang saya mau sampaikan saat ini adalah lakukan bagianmu. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak setiap Bapak Ibu untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11 terakhir Bapak Ibu. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sangat memberkati kita jika kita baca dan perhatikan baik-baik. Saudara, seperti saya katakan di awal tadi, tema khotbah saya saat ini adalah lakukan bagianmu. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dapat melihat saudara dalam firman Tuhan ini dikatakan banyak orang mau mendengarkan firman Allah dari Yesus. Mari kita baca Lukas 5 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya selalu menghimbau ketika saya memberitakan firman Tuhan, betapa pentingnya setiap hari Bapak Ibu kita dengan setia membaca dan merenungkan
firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena melalui firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan kita juga akan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Mari kita baca Lukas 5 ayat 3 dan 4 dikatakan apa? Ia, itu Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa Simon dan kawan-kawannya pada waktu itu tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Terbukti mereka baru menepi ke pantai, saudara. Mereka langsung membersihkan jala mereka. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya pada waktu itu mereka tidak ada mendapatkan ikan. Mari kita baca Lukas 5 ayat 2 dikatakan apa? Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, logikanya jika nelayan mendarat ke pantai, pasti yang pertama mereka bereskan adalah ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini dalam pembacaan Alkitab kita, mereka mendarat ke pantai, mereka langsung membersihkan jala-jala mereka. Itu artinya saudara, bahwa Simon dan kawan-kawannya sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya di pantai itu pasti ada beberapa perahu nelayan pada waktu itu. Tetapi saudara, mata Tuhan hanya tertuju kepada perahu Simon. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dengan Simon dan kawan-kawannya pada waktu itu. Lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang terjadi dengan mereka pada saat itu, tapi Tuhan juga sangat peduli atas kondisi keadaan mereka pada waktu itu. Mari kita baca Lukas 5 ayat 4 dikatakan apa? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan pernah putus asa ketika masalah yang kita hadapi belum selesai juga hingga sampai detik ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus kita tahu apa yang terbaik untuk setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Saudara, tetaplah bersabar untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Bukankah Efesus 3 ayat 20 berkata apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan dapat melakukan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan atau pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, terlepas dari tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat saudara, berkat kita tidak tergantung kepada ekonomi dunia saat ini. Namun saudara, berkat kita dan masa depan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Bapak Ibu tahu apa yang terbaik untuk masa depan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 dan 6 dikatakan apa?
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, dan Allah akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terlepas saudara masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, terlepas dari penyakit saudara yang belum disembuhkan oleh Tuhan, terlepas dari bisnis saudara yang belum dipulihkan oleh Tuhan, terlepas saudara dari apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara, mari kita nantikan dengan setia pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pertolongan Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan selalu datang tepat pada waktunya kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Katakan amin saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca Lukas 5 ayat 4 dan 6 dikatakan apa? Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu, ini kuncinya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Terpujilah nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Lihat saudara, jika Tuhan mau memberkati hidup seseorang, Tuhan pasti memberkati lebih dahsyat lagi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kuatkan iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Ingat saudara, yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan dengan baik apa yang menjadi bagian kita di dunia ini. Dan selebihnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidup kita. Perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perahu Simon diberkati Tuhan? Ingat saudara, karena perahu Simon diberikan Simon kepada Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu. Artinya apa saudara? Apapun yang pernah kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu waktu nanti Tuhan akan memberkati hidup kita lebih dari apa yang pernah kita korbankan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita lakukan dan kita taati setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca kembali Lukas 5 ayat 6 dikatakan apa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Simon dan kawan-kawannya taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan apa yang menjadi bagian mereka, maka mereka melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka pada saat itu juga. Bukankah Amsal 3, 5 dan 6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Allah akan meluruskan jalanmu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia ini. Dan selebihnya saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Maka kita akan melihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Mari kita baca Efesus 3 ayat 20 sebagai firman Tuhan yang terakhir. Efesus 3 ayat 20 berkata apa? Bagi dialah, bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terlepas dari apapun persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia ini, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menolong saya dan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Dan segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya rindu sebelum mengakhiri khotbah ini, saya rindu berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu Bapak Ibu, atau taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan setiap Bapak Ibu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja selebihnya untuk menolong dan memberkati hidup kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali juga kami melakukan dengan cara kami, sehingga membuat hidup kami seringkali kecewa. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Tolonglah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, supaya kami senantiasa mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya saat ini. Apapun tantangan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah sumber pertolongan dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi dalam hidup umat-Mu saat ini, Tuhan bebaskan mereka, tolong mereka Tuhan dari segala kesusahan hidup mereka. Yang sakit ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sembuhkan mereka. Yang bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka sedang tidak baik, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pernikahan umat-Mu Tuhan pulihkan, keluarga umat-Mu Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus, tolong setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini, Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, jika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan untuk menolong kehidupan kami. Ini Tuhan Yesus hidup kami, ini keluarga kami, ini pekerjaan kami, ini usaha kami, ini segenap kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kuatkan iman percaya mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada Bapa surga. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam mengiringi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.